Baik, kembali di Breaking News, pemirsa, dan kita masih akan sama-sama menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dan malam hari ini saya masih bersama dengan dua narasumber, ada Mas Anggi Umbara, sutradara dari film Vina Sebelum 7 Hari, dan juga Bang Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi publik Universitas Gadjah Mada. Saya mau ke Bang Nyarwi selanjutnya. Bang Nyarwi, pada rekonstruksi malam hari ini nampaknya kita akan melihat sebuah adegan yang kemudian publik masyarakat pasti akan melakukan perkiraan apakah ini benar-benar sama dengan film yang disuguhkan di film Vina Sebelum 7 Hari. Bagaimana dari kacamata Anda? Ya, Aldi ya, kalau kita bicara produk media termasuk film ya, itu kan intinya ada dua, apakah dia itu representasi realitas, artinya mencerminkan yang sebenarnya gitu, atau dia konstruksi realitas gitu ya. Artinya dia rekonstruksi dari realitas yang sebenarnya. Nah, tentu kalau dikatakan 100% sama, ya mungkin tidak 100%. Karena ada subjektivitas di sana. Nah, ini yang tadi saya lihat gitu ya, apa namanya, yang jadi ujung atau jadi isu ya terkait dianggap misalnya tidak sejalan, kemudian bikin gaduh dan lain-lain. Tapi begini, tadi saya belum selesai ya. Film itu kan juga fungsinya banyak ya, pendidikan gitu ya, hiburan ya, termasuk juga kalau dari pihak-pihak penguasa dulu itu film bahkan untuk propaganda. Nah, ini film yang muncul dari para masyarakat ya, termasuk industri media juga, industri film gitu. Nah, di sini kan ada fungsi advokasi saya lihat ya, karena kalau di kasus ini itu kan peristiwanya udah lama ya, 2016, dan kemudian juga dianggap ada beberapa hal yang belum selesai ya, belum tuntas. Nah, saya lihat film yang muncul yang dikembangkan produksi oleh Bung Anggi dan kawan-kawan ini ada unsur advokasinya juga ya, soal keadilan ya yang belum sepenuhnya tuntas seperti itu, tuntutan pada aktor utama dan seterusnya gitu ya, ada 11 gitu ya, dan 8 yang baru proses. Bahkan muncul misalnya soal kontroversi apakah Peggy itu benar-benar pelaku apa tidak, misalnya begitu. Jadi ini juga bagian dari advokasi ya, Aldi. Saya kira itu juga nggak ada masalah soal itu ya. Tetapi memang kemudian kalau kita merujuk ya di undang-undang perfilman, regulasi ya, itu memang ada beberapa klausul-klausul yang seringkali itu menjadi pasal karet atau ketentuan yang ini ya sangat tidak jelas gitu ya, bisa multitafsir. Nah, kadangkala kalau sebagai contoh lah ya di Undang-Undang Perfilman, itu kan di pasal 8 disebutkan ya soal otoritas terkait pensensoran dan isu apa saja yang disensor ya terkait film dan iklan film. Nah, itu kan ada aspek kekerasan, perjudian dan lain-lain gitu, ada pornografi, itu ada 7 poin ya. Ada suku, ras, kelompok, golongan, ada agama, ada isu hukum, ada hasrat martabat manusia, penonton, kategori penonton yang di undang-undang itu ada tiga, ada 4 ya kategori penonton. Nah, bahkan diatur kan banyak, misalnya kriteria medium penyebaran film ya, dari layar lebar gitu ya, sinema seperti ini yang di istilahnya layar sinema yang biasa di film itu, kemudian bahkan termasuk media elektronik gitu ya. Nah, tadi kan kaitannya dengan elektronik misalnya. Nah, mungkin kalau itu terkait bisa aja orang masuknya ke Undang-Undang ITE. Kalau penyiaran mungkin oleh media, nah masuk juga ke penyiaran. Tapi saya tidak mau bicara soal aspek yang terlalu teknis dan detail soal hukum gitu, tapi intinya bahwa dari dulunya gitu, film itu juga bagian dari ekspresi budaya masyarakat. Film juga bagian dari hal-hal yang dirasakan keresahannya di masyarakat dan terbukti kan menjadi daya tarik kan gitu. Kalau hal-hal itu muncul gitu kemudian menjadi perhatian kan faktanya juga menjadi daya tarik. Apalagi itu menyangkut ada unsur advokasinya ya. Artinya ada problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang kadangkala saya setuju dengan pendapatnya Bung Anggi tadi ya, wake up call misalnya, isu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan lain-lain. Yang saya kira itu gunung es, yang itu saya kira banyak sekali ya. Mungkin proses penegakan hukum yang belum maksimal, yang dirasakan oleh banyak pihak. Nah, itu hal-hal yang seperti ini juga muncul gitu ya. Baik. Nah, saya kira itu sebagai bentuk advokasi. Nah, tentu mungkin beberapa pihak bisa menilai bahwa ini ada unsur propaganda. Biasanya propaganda itu dialamatkan ke mereka-mereka yang powerful, misalnya pemerintah dan seterusnya. Kita masih ingat ya dulu kalau film propaganda itu pasca reformasi yang kemudian tidak menjadi wajib, itu kan misalnya G30 SPKI, Janur Kuning seperti itu, yang dulu jadi tontonan wajib 6 jam di Jogja dan lain-lain itu. Jadi Tapi kalau itu film ini contoh-contoh menjadi yang wake up call kemudian ya untuk masyarakat penegakan punya hukum, pandangan lain Bang Nyarwi ya. terhadap substansi dari film itu.
Mhm. Baik, saya mau ke Mas Anggi selanjutnya. Ini kemudian ya mungkin menjadi sebuah prestasi juga bagi film Vina Sebelum 7 Hari karena kemudian menjadi salah satu alat bagi supremasi hukum atau penegakan hukum mencari keadilan bagi seluruh pihak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam begitu. Lalu eh, Mas Anggi kalau melihat kecocokan dari fakta-fakta yang Anda dan tim temukan di lapangan pada saat pembuatan film dengan kesesuaian gambar yang Anda disajikan di film, seberapa besar kecocokannya menurut Anda meskipun ini hanya menggunakan theater of mind dari DOP ataupun sutradara? Oke, ya pertama saya mau menanggapi dulu ya. Saya setuju banget apa yang dikatakan Pak Nyarwi barusan gitu kan. Jadi saya berasa aneh aja dari pagi bangun konyol aja gitu ketawa gitu ini komedi. Maksudnya kami bisa mau dipolisikan gitu kan itu tuh agak konyol sih, agak lucu gitu kan. Padahal dengan maksud dan manfaat yang harusnya baik ya udah kita lihat banyak hikmahnya gitu. Jadi sangat nggak berdasar dari misalnya kita mau dipolisikan atas pembuatan film ini gitu. Terus kalau mau menanggapi yang barusan, kita buat tidak sevulgar mungkin. Jadi semuanya kita buat slow motion dengan sinematik. Jadi tetap menjaga unsur sinematik dari film tersebut, unsur estetikanya. Jadi kita nggak bikin dokumenter yang raw, yang vulgar, yang kelihatan semuanya dan menggambarkan benar-benar realitasnya seperti itu gitu. Kita nggak ke situ. Kita tetap menjaga logika, estetikanya, rasa yang mau kita sampaikan itu yang paling penting sih gitu kan, sehingga orang bisa mendapatkan pesan-pesannya gitu kan. Jadi dari yang semua itu kita berusaha sedekat mungkin dengan apa yang terjadi, apa yang kita dapatkan informasinya dari hasil pengadilan dan cerita yang diberikan dari keluarga ya, dari pihak keluarga. Karena film ini tidak membahas hukum atau kasusnya, tapi membahas gimana keluarga menanggapi tragedi dalam 7 hari tersebut gitu kan. Oke, Hanya lagi-lagi. itu benar-benar mengambil sudut pandang dari keluarga. Jadi yang kita gambarkan kesedihannya semuanya, neneknya ngapain, kakaknya ngapain, nah itu benar-benar apa yang mereka ceritakan. Hanya dramatisasi terjadi banyak di plot hole yang emang nggak ada, kayak misalnya dari keluarga Eki yang tidak mengizinkan anaknya ada di film, kita ganti menjadi orang lain lah gitu kan. Nah itu penambahan dramatisasinya di situ. Terus kita kan nggak pernah ketemu sama Linda, jadi kita nggak tahu sedekat apa mereka. Di situ kita gambarkan memang sebagai sahabat, best friend banget gitu kan. Jadi ada kedekatan emosional di situ yang terjalin. Jadi tetap unsur filmisnya yang kita jagain sih demi Oke. filmis. Nah itu unsur ada dramatisasi di situ. Gitu. Oke, nampaknya ini juga sudah dimulai rekonstruksinya, sudah diberikan tanda-tanda oleh pihak kepolisian begitu. Baik, kita lanjutkan saja dialog sambil kita menunggu rekonstruksi yang dilakukan begitu. Jadi lagi-lagi ini kacamata dari sudut pandang keluarga dan termasuk apakah juga dari BAP Kepolisian 2016 silam, Mas Anggi? Iya, sudut pandang dari keluarga berdasarkan BAP yang keluar di 2016 tersebut. Gitu Oke. kan. Jadi keluarga juga nggak pernah mendapatkan hard copy-nya. Jadi itu yang mereka ingat dan yang tersebar di berita-berita. Jadi kita mengambil sketches dari semuanya dari berita-berita dari keluarga gitu kan. Tapi kita nggak pernah bisa mendapatkan akses ke BAP secara hard copy dan ke persidangannya dan kita nggak mau membahas sejauh itu sih. Gitu. Baik, baik. Saya mau ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, selanjutnya ini kalau dari film Vina Sebelum 7 Hari, pure kacamata sudut pandang dari keluarga Vina dan juga saksi-saksi yang kemudian mungkin dilakukan investigasi oleh tim dari produksi film Vina Sebelum 7 Hari begitu. Lalu tapi dengan dinamika yang berkembang di masyarakat kemudian saat ini, dengan kemudian ada asumsi salah tangkap, kemudian juga asumsi liar lah yang kemudian timbul di masyarakat, lalu para terpidana yang mengaku tidak melakukan hal tersebut begitu. Lalu kemudian memaksa masyarakat untuk membuat opini baru terhadap film Sebelum 7 Hari ini begitu. Lalu bagaimana Anda menangkap hal ini, kontroversi yang terjadi begitu, model komunikasi antara keluarga Vina yang sangat yakin bahwa Vina adalah korban ruda paksa dan juga pembunuhan, lalu juga terpidana maupun para buron yang kemudian saat ini menyangkal sudah 8 tahun berlalu namun saat ini menyangkal bahwa mereka adalah pelaku. Ya, Bung Aldi, sebenarnya ini kan lebih mestinya ya menjadi PR dari investigatif jurnalisme sebenarnya, jurnalisme investigasi ya, khususnya terkait crime. Nah, cuma di Indonesia kita kan seringkali kurang maksimal di sana ya. Nah, justru fungsi ini itu tampaknya kemudian tanggung jawab ini itu dijalankan oleh Bung Anggi dan kawan-kawan ini ya.
Tentu di Indonesia ini banyak sekali hal yang seperti ini gitu, dan tentu saya kira ya dari sudut pandang apa ya, ini kan bagus ya dalam artian begini, uh, Bung Anggi ini nggak hanya riset soal apa, biasanya kan dalam aspek sinematografik filmnya saja ya, setting dan seterusnya, tidak hanya itu, tetapi substansi ya, substansi pada kronologi peristiwa yang berkembang. Dan memang kemudian ada dua taruhan di sana ya Bung Aldi. Yang pertama soal subjektivitas, ya, angle mana yang diambil. Biasa dalam proses produksi konten komunikasi itu sangat tergantung pada perspektif dan angle, dan tentu sebagai sutradara saya kira ya wajar punya pilihan gitu loh, sesuai dengan, sama kayak jurnalis ya, ketika menulis kan mau tidak mau juga pasti punya angle yang tepat gitu ya, menurut nuraninya. Nah yang kedua itu soal data. Nah saya kira sudah cukup bagus ya, yang dijadikan referensi adalah data-data yang mendekati peristiwa, dan itu adalah misalnya BAP tadi ya. Biasanya bahkan itu kan bisa juga melakukan riset dengan sumber data-data yang lain kan gitu. Tetap ya, ini yang saya kira juga, dan publik kan pengen tahu ya, pengen tahu dan pengen melihat gitu yang sebenarnya terjadi kayak apa. Karena kan Vina ini sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat. Dalam artian ada banyak Vina di Indonesia, kira-kira gitu ya. Ya, setuju. Mereka juga merasakan problem yang mengancam putra putrinya yang bisa saja terjadi di tengah situasi saat ini ya, kekerasan berbasis gender, bullying, bahkan peristiwa-peristiwa yang sifatnya seperti ini gitu. Dan itu kan juga menjadi tanggung jawab bersama ya. Artinya apa namanya? Saya kira fungsi tadi yang saya bilang, ini film fungsinya salah satunya termasuk advokasi ya, untuk menyadarkan juga. Nah, cuma memang kemudian gitu ya, ya seringkali kan dalam sebuah peristiwa hukum itu kan di banyak negara gitu, ada kalanya ketika proses penyidikan itu berlangsung, publikasi itu seringkali dibatasi bahkan oleh media. Nah, tetapi kan kalau kita lihat ini kan sebenarnya peristiwa juga sudah lewat gitu ya. Kemudian dibuka ulang kan gitu. Nah, kemudian juga selain itu apa yang dimunculkan itu kan sifatnya karya film ya. Artinya orang bisa aja menafsirkan dengan berbagai hal gitu loh. Itu tafsir bebas ya dari berbagai penonton. Nah, kemudian juga makanya ketika muncul gitu ya interpretasi rame, kemudian mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, itu kemudian dianggap kegaduhan. Ini kan sama aja kayak proses politik ya, Bung Betul. Hardi. Pasti Misalnya akan sidang selalu MK, ada kontroversi ya, ya, Bang kan pengen Nyarwi. tahu kan gitu sidang MK kemarin. Dan kemudian orang nyimak bareng-bareng kan gitu kan, kira-kira gitu. Nah, sama publik juga saya kira punya hak untuk tahu kira-kira kebenaran yang sebenarnya ini kayak apa sih gitu loh. Ya. Dan walaupun kemudian juga banyak pikiran-pikiran kritis mengatakan gitu ya, wah Bung Anggi ini sukses gitu ya sebagai dari sektor industri kreatif gitu, penonton banyak kira-kira gitu ya. Banyaklah tentu asumsi-asumsi itu. Tapi terlepas dari itu saya apresiasi ini unsur advokasinya ini juga luar biasa gitu loh. Dan itu penting dilakukan gitu loh. Kenapa? Ini fungsinya banyak ya. Satu fungsi advokasi itu sendiri ya. Kita punya apa alarm ya istilahnya untuk melihat isu-isu yang potensial gitu ya. Kemudian mengancam anak-anak masyarakat, anak-anak terutama ya. Ya di situ kemudian juga itu satu. Terus yang kedua, saya setuju ya, beberapa ada yang mengatakan misalnya industri kreatif film itu kan sudah lama ya di Indonesia itu tenggelam. Ya siapa tahu itu ada sisi positifnya kan gitu, orang mulai bangkit ya, yang karena mereka ini kan para seniman, juga para orang-orang yang bekerja di karya seni ya, yang kemudian juga saya kira juga ide kreatifnya atau pikiran-pikirannya atau bahkan nuraninya di cara melihat realitas itu bisa juga mengingatkan kita gitu loh, Bung Aldi ya, Baik. untuk kemudian melihat peristiwa itu secara dalam, melihat secara objektif gitu, bahkan mungkin aspek-aspek kebenaran dari sebuah peristiwa itu kemudian juga terungkap. Nah, ini yang saya kira gitu ya, itu juga ada aspek positifnya di sana. Nah, memang kemudian ya tadi tafsir kegaduhan itu kan tafsir yang saya kira juga terbuka ya. Tapi kemudian kriteria gaduhannya maksudnya apa kira-kira? Kan sama juga di politik kan sering bilang, wah demokrasi gaduh kira-kira gitu. Ya tapi itu adalah bagian dari prinsip cara kita bermasyarakat ini ya. Sejauh bahwa itu mungkin tidak memunculkan ya peristiwa kekerasan dan lain-lain, tidak kerugian dan lain, saya kira itu tidak ada Oke. masalah. Kalau misalnya Ini terkait dengan hukum, sejauh dia tidak menabrak norma ya yang menjadi prinsip dasar, itu saya kira juga masih bisa dipertanggungjawabkan. Itu Oke, kira-kira. ini menjadi ruang bersama lah ya bagi para
orang-orang yang ada dalam kontroversi ini begitu untuk bagaimana menafsirkan, namun menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk membuktikan kemudian apa yang sebetulnya terjadi. Mas Anggi, lalu terkait dengan kontroversi yang ada di masyarakat begitu, karena banyak sekali nampaknya begitu masyarakat yang kemudian mulai memihak terhadap keluarga Vina maupun masyarakat yang kemudian menyerang Anda pribadi secara sutradara mungkin, dan juga mulai berpihak kepada pengungkapan kasus dan juga para tersangka ataupun terpidana yang kemudian mengaku sebagai korban salah tangkap. Menyikapi hal ini bagaimana Anda sebagai sutradara? Saya sih menyikapinya dengan ya, kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, masing-masing punya pendapat masing-masing, jadi saya menghargai aja. Saya menghargai perbedaan itu gitu, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang gitu kan. Tapi kalau sudah masuknya ke ranah perampasan hak kayak tadi gitu kan, atau invasi dari hak kita lah, itu beda urusan sih gitu kan. Tapi kalau selama itu masih bentuknya pendapat, perbedaan pendapat, dan mungkin kalau masih ngatain atau menghujat pasti banyak sih gitu kan. Ya udah, mungkin dia belum mature gitu, belum dewasa dengan hujatan-hujatannya gitu kan. Tapi selebihnya sih saya hadapi dengan senyum aja. Baik. Jadi alhamdulillah sih ya masih baik-baik aja. Jadi kita sangat-sangat menghargai kok perbedaan pendapat itu. Baik, Mas Anggi, Bang Nyarwi, kita juga sama-sama sini masih menyaksikan di layar televisi ini rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dibantu oleh Polres Cirebon Kota. Nanti kita akan coba melanjutkan dialog kita kembali di Breaking News, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.